Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Febri Suli Pambudi. Di sini kita akan membahas materi kimia kelas 10 dengan topik yang pertama yaitu hakikat ilmu kimia. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu sasarannya yaitu untuk kelas 10 di semester ganjil. KD-nya menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Ada yang lainnya yaitu menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian ilmu kimia, memahami pengertian metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Yang ketiga, memahami hubungan ilmu kimia dengan ilmu lainnya, memahami manfaat mempelajari ilmu kimia, memahami keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, kita masuk ke menu utama. Di sini ada uraian materi, latihan soal dan tes, dan informasi. Kita masuk ke menu uraian materi terlebih dahulu. Kimia seringkali dipandang sesuatu yang menyeramkan dan membahayakan. Itulah pandangan masyarakat awam. Namun, benarkah demikian? Di setiap kegiatan kita itu banyak sekali ditemui reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia yang banyak kita temui di kehidupan sehari-hari ada banyak manfaatnya. Misalnya pembakaran gas LPG untuk memasak, fotosintesis untuk tumbuhan, respirasi kita atau pernafasan kita untuk kehidupan kita, dan sebagainya. Untuk lebih memahami ilmu kimia, mari kita belajar di bab ini. Untuk langkah pertamanya, mempelajari ilmu kimia, ada baiknya kita harus tahu dulu apa pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Susunan materi terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis unsur, jenis senyawa, dan jenis campuran. Unsur itu zatnya zat tunggal dan paling sederhana serta tidak dapat dibagi lagi. Untuk senyawa itu zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 unsur atau lebih. Lalu campuran adalah gabungan 2 zat atau lebih yang sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Campuran terdiri dari 3 lagi, yaitu yang homogen disebut dengan larutan, heterogen disebut dengan suspensi, dan nanti ada koloid, yaitu peralihan antara larutan dengan suspensi, zat antara larutan dan suspensi maksudnya. Lalu untuk struktur materi itu terdiri dari 3, yaitu molekul unsur, molekul senyawa, dan molekul ion. Contoh molekul unsur itu O2, N2, dan contoh molekul senyawa H2O, CO2, SO2, dan lain-lain. Serta untuk contoh ion itu yang ada muatannya Na+, Cl-, dan lain-lain. Selanjutnya ada sifat materi. Sifat materi maksudnya adalah setiap unsur, setiap materi mempunyai sifat yang spesifik. Misalnya gas hidrogen yang mudah terbakar dan besi yang mudah berkarat. Materi yang lain pun punya sifat khasnya masing-masing, sifat spesifiknya masing-masing. Selanjutnya ada perubahan materi.
di sini ada dibagi dua, ada perubahan fisik dan perubahan kimia. Perubahan fisik itu hanya sebatas fisiknya saja, misalnya es mencair, lilin meleleh, dan lain-lain. Kalau perubahan kimia, dia perubahan yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru. Kata kuncinya adalah zat baru. Jadi kalau perubahan kimia itu akan terbentuk zat baru. Misalnya peristiwa perkaratan pada besi itu akan terbentuk karat atau zat baru. Selanjutnya, kita setelah belajar pengertian kimia, kita belajar ilmu kimia dan manfaatnya. Di sini yang pertama adalah hubungan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Jadi ilmu kimia ini sangat luas hubungannya, bisa dihubungkan dengan banyak bidang lainnya. Misalnya dalam kedokteran itu butuh juga ilmu kimia. Lalu dalam bidang pertanian juga butuh ilmu kimia. Lalu bidang yang lainnya, misalnya genetika juga butuh ilmu kimia, lalu elektronika butuh ilmu kimia juga, dan lain-lain. Di sini kimia itu sebagai sentral dari berbagai ilmu. Jadi ilmu kimia itu sangat bermanfaat ya, dan sebagai pusat dari ilmu yang lainnya. Lalu apa saja sih manfaat kita mempelajari ilmu kimia? Tentu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah memahami alam sekitar beserta prosesnya, lalu memahami produk-produk yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi banyak sekali produk-produk yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya pupuk dan lain-lain. Lalu memahami berbagai jenis produk yang berteknologi, misalnya airbag pada mobil itu termasuk produk teknologi kimia. Lalu memahami produk-produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, misalnya peledak, yaitu walaupun berguna tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika disalahgunakan. Lalu memahami bahan-bahan kimia yang beracun dalam tubuh, misalnya asap rokok, asap kendaraan, dan lain-lain. Memahami bahaya zat kimia jika terhisap dan terkena kulit, misalnya sulfur jika terhirupnya dengan kadar yang tinggi, maka itu sangat berbahaya untuk tubuh. Misalnya juga air aki yang sangat berbahaya jika terkena tubuh, bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.